Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari @novicute ya. Namanya bagus ya, @novicute. Di sini beliau bertanya soal jika uang cair bulan Maret, kemudian belanja Januari, Februari, Maret, apakah boleh belanja siplah satu kali? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih agak sedikit ragu untuk merealisasikan kegiatan atau program di dilaksanakan di satu bulan semua, misalkan untuk Januari, Februari, dan Maret dilaksanakan di bulan Maret dikarenakan dana tahap satunya baru cair di bulan Maret. Nah, silahkan disimak baik-baik ya saya kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sesi kita kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana kita saat ini masih menggunakan Arkas versi 4.2.15 ya. Untuk yang masih menggunakan versi 14, silahkan diupdate terlebih dahulu ke versi yang paling terbaru supaya nanti menggunakan data yang sudah diupdate di versi terbaru ini, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penata usahaan. Nah, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana jika seandainya dana tahap satunya itu sebentar. Dananya itu masuk atau cair di bulan Maret ya. Kemudian Januari, Februari, apakah boleh belanja siplah satu kali? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ceritanya itu yang bertanya kali ini adalah untuk dana tahap satunya itu masuk dan cairnya itu di bulan Maret ya teman-teman. Pokoknya intinya pencairannya di bulan Maret. Nah, bagaimana untuk program atau kegiatan yang ada di Januari dan Februari, apakah ini bisa disatukan belanjanya satu kali di siplah di bulan Maret atau tidak ya, seperti itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian ya. Di sini sebenarnya kita sarankan kalau bisa sebelum kita merealisasikan anggaran untuk program atau kegiatan yang ada di Januari dan Februari yang sekiranya bisa digeser ke bulan yang lain, itu silahkan digeser terlebih dahulu. Contoh, misalkan di Januari ada program untuk pembelian meja belajar, kemudian di Februari ada pembelian untuk papan tulis. Nah, dikarenakan ini belum direalisasikan di Januari maupun di Februari dan kita berencana untuk merealisasikannya di Maret, maka kita sarankan untuk digeser terlebih dahulu program atau kegiatan tersebut. Jadi yang awalnya di Januari itu geser ke Maret, yang awalnya Februari geser juga ke Maret. Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya nanti antara perencanaan dan data yang ada di BKU itu paling tidak sama teman-teman ya. Supaya nanti saat ada pengecekan dari dinas terkait, di saat mereka mengecek penganggaran misalkan ya, nah di penganggaran ini misalkan dicek di bulan Maret ya, misalkan ada pembelian meja belajar, ada pembelian papan tulis. Nah, kemudian apakah program ini dilaksanakan atau tidak, itu orang yang mengecek itu bisa langsung masuk ke BKU bulan Maret teman-teman ya. Nah, di bulan Maret ini nanti bisa kecek apakah sudah dibelanjakan atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah berarti ada laporannya di sini. Nah, itu jadi kita sarankan meskipun memang dilaksanakannya itu di bulan Maret, tapi awalnya program tersebut ada di Januari maupun di Februari. Nah, supaya datanya itu bisa sama bulannya, silakan digeser terlebih dahulu ke bulan Maret. Jadi terkait pertanyaan tadi bisa atau tidak kita merealisasikan program atau kegiatan Januari, Februari hingga Maret di satu kali saja di bulan Maret digabungkan, itu jawabannya bisa. Namun di sini ada sedikit saran penting yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan, yaitu melakukan pergeseran anggaran. Yang awalnya program itu di Januari geser ke Maret, yang awalnya program tersebut di Februari geser juga ke Maret.
Bagaimana caranya? Masuk ke penganggaran, kemudian bos reguler, pilih tahun 2026. Nah, di sini ada fitur yang namanya perubahan dan pergeseran. Nah, kita pilih yang pergeseran ya. Kemudian ya lanjutkan. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu sekalian cari ya program apa yang sekiranya bisa digeser ya, karena memang di Arkas ini ada beberapa program yang tidak bisa digeser. Nah, program apa saja yang tidak bisa digeser? Yaitu program yang berkaitan dengan honor, karena untuk honor itu tiap bulan pasti ada. Ya, jadi di Januari ada, Februari ada, sampai Desember pun juga ada untuk honor. Kemudian untuk pembayaran listrik itu tiap bulan ada ya. Jadi yang tidak bisa digeser itu adalah kegiatan pokok yang pasti ada di setiap bulannya. Ya. Nah, untuk program yang memang sekiranya bisa digeser, di mana program tersebut tidak ada di setiap bulan, contoh misalkan untuk pembelian meja belajar, kan tidak mungkin tiap bulan beli meja belajar ya, pasti misalkan difokuskan di satu bulan yang sama, misalkan Januari. Nah, untuk program tersebut itu silahkan digeser ke bulan di mana kita merealisasikannya. Contoh, misalkan kita berencana untuk merealisasikannya itu di bulan April, ya. Sementara pencairannya itu di bulan Maret, tapi kita tidak ingin dilaksanakan di Maret karena misalkan terlalu banyak yang direalisasikan di Maret. Kita berencana untuk di bulan April, maka gesernya ke bulan April. Seperti itu. Jadi, pergeseran ini dilakukan supaya nanti antara data di bagian perencanaan dan data yang ada di laporan BKU itu sama bulannya. Intinya itu. Jadi untuk mempermudah pengecekan di saat nanti mungkin ada pihak terkait, dinas terkait yang datang ke sekolah kita bertujuan untuk mengecek apakah rencana ini sudah dilaksanakan atau tidak, berapa anggarannya, berapa yang dihabiskan. Nah, itu kan bisa mudah untuk mengeceknya di BKU ya, kalau misalkan memang sama bulannya dengan yang ada di perencanaan. Makanya penting untuk melakukan pergeseran jika seandainya memang program tersebut bisa digeser. Nah, kemudian terkait bisa atau tidaknya digabungkan di satu kali siplah di bulan Maret misalkan untuk program Januari hingga Februari, ya tadi sudah kita bahas itu jawabannya bisa Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk di BKU sendiri itu patokan penginputannya adalah berdasarkan kapan kita merealisasikan kegiatan tersebut. Jadi meskipun programnya ada di Februari tapi misalkan dilaksanakannya itu di bulan Maret ya misalkan, maka laporannya pun di bulan Maret. Atau mungkin ada program kegiatan di bulan Februari tapi baru dilaksanakannya itu di bulan Juni misalkan ya, maka dilaporkannya pun di bulan Juni. Jadi ingat ya, patokan penginputan di BKU itu berdasarkan tanggal yang tertera di nota pembelanjaan atau di kwitansi ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.